Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, kita lanjutkan kajian kita tentang penjabaran Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan pribadi. Pribadi yang kedua yang sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin itu pribadi yang ditegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77, sudah populer. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini menegaskan pribadi orang yang menganut Islam rahmatan lil alamin itu adalah pribadi ihsan. Pribadi ihsan itu adalah pribadi yang seimbang dalam kehidupan untuk akhirat dan dalam kehidupan untuk dunia ini. Untuk kehidupan di akhirat ditegaskan fima atakallahu darul akhirata wabtaghi, carilah, usahakanlah sampai dapat apa yang diberikan oleh Allah di akhirat. Yang diberikan oleh Allah di akhirat itu apa? Yang diberikan oleh Allah di akhirat, kalau dalam doa sapu jagat yang kita baca itu adalah hasanah. Hasanah dalam kehidupan di akhirat. Hasanah dalam kehidupan di akhirat tidak sekedar masuk surga, karena dalam doa wakina itu ayat doa sapu jagat itu ada wakina ada benar, jagalah kami dari siksaan neraka. Sehingga untuk kebaikan di akhirat itu masuk surga tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka. Yang untuk masuk surga tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka itu ya berarti untuk masuk surganya tanpa hisab. Terus juga masuk surganya itu bisa selamat ketika, kalau orang Jawa bilang, ngliwati wot kretek ogal agil, jembatan yang digambarkan ya, lebih tipis dibandingkan dengan rambut yang dibagi 7, luwih tipis tinimbangane rambut pinoro itu, lebih tajam dibandingkan pedang yang paling tajam sekalipun. Itu kalau kita itu tidak masuk surga tanpa hisab, maka untuk bisa masuk surga kita harus melewati jembatan itu. Yang jembatan itu di atas neraka. Nah, doa kita kebaikan di akhirat tanpa masuk neraka itu maksudnya itu. Dan ini kita bisa, ini harus kita usahakan sampai kita dapat. Caranya gimana supaya kita itu bisa masuk surga dengan seandainya harus melewati jembatan di atas neraka itu dengan selamat? Caranya ya, kita itu ya, berusaha untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam hadis Nabi menegaskan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya, hamba Allah yang lain. Sehingga itu supaya kita itu ya, bisa selamat ketika menempuh jembatan yang amat sangat tipis dan tajam tadi itu, caranya kita mendapatkan bantuan dari Allah dengan cara kita berusaha membantu orang lain. Yang ketika membantu orang lain, syukur-syukur
kita itu sampai menjadi jujugan. Menjadi jujugan kalau ada tetangga kita membutuhkan, memerlukan kendaraan untuk mengantar keluarganya ke rumah sakit, maka pinjam mobilnya, pinjam sepeda motornya itu kepada kita. Terus kemudian ada kenalan kita yang ingin hutang, maka kemudian nembung hutangnya itu pinjamnya kepada kita. Itu karena kita sudah dikenal sebagai orang yang ahli membantu, ahli menolong. Dan insya Allah kalau kita itu menjadi orang yang ahli menolong, Allah juga akan membantu kita. Dan ini amat sangat penting gitu. Ini ketika kita itu menghadapi kematian, terutama orang yang sudah tua ya. Orang yang sudah tua itu biasanya kepikiran, saya besok setelah mati kehidupan saya bagaimana. Ini kalau pengalaman Buya Hamka itu sudah sakit sepuh, terus kemudian menghadapi kematian, Buya Hamka juga tetap damai, tetap tenang. Karena Buya Hamka punya keyakinan, dalam hidup di dunia ini, aku sudah ditolong oleh Allah. Dan aku nanti dalam kehidupanku di akhirat juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Itu supaya kita seimbang, berusaha untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Tapi jangan hanya kebaikan di akhirat saja, juga kita berusaha untuk mendapatkan hasanah di dunia ini, kebaikan di dunia ini yang dalam Al-Qasas 77 untuk kebaikan di dunia ini diungkapkan dengan nasibaka minad dunya. Nasib itu bagian yang tinggi dari kehidupan ini. Sehingga kita sebagai pribadi ihsan dalam surat Al-Qasas 77 itu, kita dalam kehidupan di dunia ini berusaha supaya mendapatkan bagian yang tinggi dari kehidupan ini. Kalau teman-teman berkarir sebagai dosen, maka bagian yang tinggi dari dosen itu adalah menjadi profesor. Terus kemudian kalau teman-teman berkarir sebagai pegawai perusahaan, pegawai BMT, maka bagian yang tinggi nasib dari pegawai itu adalah manajer, direktur, sampai direktur utama. Dan kita sebagai pribadi ihsan itu diharapkan untuk menjadi pribadi yang seimbang dalam pengertian itu tadi. Bisa mendapatkan hasanah di akhirat, hasanah di dunia. Jangan sampai hasanahnya itu hanya dalam salah satu kehidupan saja, di dunia saja misalnya, atau di akhirat saja. Kalau di akhirat saja itu bisa jadi masih tanda tanya. Apa benar besok kita itu mendapatkan hasanah di akhirat? Terus kemudian kelanjutan dari ayat itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dalam berusaha untuk mendapatkan hasanah di akhirat dan di dunia ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita ini tidak dalam pengertian kuantitas, tidak dalam pengertian jumlah. Sebab kalau dalam pengertian jumlah, kita nggak bakalan bisa memberikan kebaikan sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kita. Allah memberi kebaikan kepada kita sepanjang hidup kita
tiap harinya full anugerah. Tapi kita itu melakukan kebaikan termasuk ibadah kepada Allah 24 jam kita tidak bisa full ibadah. Jadi Allah memberi anugerah kepada kita itu 24 jam full anugerah, tapi kita tidak bisa full ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah memberi kebaikan kepada kita tidak dalam pengertian kuantitas, tidak dalam pengertian jumlah, tapi dalam pengertian proses. Allah itu memberi kebaikan kepada kita terus menerus, tidak ada akhirnya. Sejak dalam kandungan kita sudah menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang. Nah, sekarang usia 64 tahun masih tetap terus menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk berbuat kebaikan supaya kita itu bisa mendapatkan hasanah di akhirat dan hasanah di dunia ini, kita dengan terus menerus melakukan kebaikan. Dalam bahasa manajemennya itu berarti never ending process of ihsan. Kita melakukan kebaikan tanpa ada proses akhirnya, terus menerus. Maka dengan never ending process of ihsan tadi itu kita bisa mendapatkan hasanah di akhirat dan hasanah di dunia ini. Teman-teman, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini kita untuk bisa itu, mau nggak mau kita harus melakukan pengendalian diri supaya kita bisa never ending process of ihsan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.